Sahabat selebriti, soal pindah agama memang menjadi keputusan setiap manusia. Ada banyak alasan untuk membuat mereka pindah agama. Beberapa artis ini mengakui mereka pindah agama secara publik. Alasan mereka pun mengejutkan publik. Mau tahu siapa saja? Baru-baru ini, Nur Afni Oktavia menceritakan perjalanan spiritualnya. Nur Afni sempat menangis menceritakan tentang dirinya yang akhirnya pindah agama. Nur Afni pindah agama ketika melakukan ibadah umrah. Saat itu, Nur Afni mengaku telah menemukan hal yang sangat mengejutkan. Dia mengaku telah melihat Yesus di atas Ka'bah. Hal ini terjadi saat ia sedang salat di depan Ka'bah dan membacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Belum sampai amin, ada kalimat ihdinas sirotol mustaqim, yang artinya tunjukkan saya jalan yang lurus, ucap Nur Afni. Saya diberikan penglihatan, ada Yesus di atas Ka'bah, sambungnya. Ilham Aidil awalnya terlahir sebagai seorang Kristen. Sayangnya ia sempat menyangkal keberadaan Tuhan hingga sempat membawa keluarganya pindah agama. Ilham Aidil bahkan sempat pindah agama karena materi. Entah apa yang dirasakan Ilham Aidil. Dia akhirnya memutuskan untuk kembali menjadi seorang Kristen. Tahun 99, aku menyangkal Tuhan, aku tinggalin Tuhan, aku pola pikirnya gini, kok jadi orang Kristen susah banget ya, dalam hati, kok hidupku gini-gini aja ya, yang lain punya semuanya, kok hidup kita gini-gini aja. Dan akhirnya aku menyangkal Tuhan. Itu terjadi waktu di Bekasi di hadapan ribuan orang aku mengucapkan itu. 2 kalimat syahadat, ungkapnya Ilham Aidil juga mengaku bahwa dulu dia tak begitu paham soal kekristenan. Hingga satu titik, Roh Kudus bekerja dan itu bekerja waktu aku mau pergi ke salat tarawih. Itu aku duduk sama teman-teman ngobrol, temen aku ada yang ngomong, kan lu dulu orang Kristen, tapi ngerti-ngerti dikit, katanya orang Kristen itu Tuhannya juru selamat, tapi kok, sorry ya, kok raja lahir di kandang domba, di tempat hewan, padahal katanya raja, kenang Ilham Aidil. Itu pas dia ngomong kayak gitu, aku nangis, gak tahu kenapa, aku jadi kebawa ke satu perasaan yang gak pernah ada selama aku nyangkal Tuhan. Dan akhirnya aku pulang ke rumah, aku gak jadi ikut salat tarawih pungkas Ilham Aidil alias Ilham Baso. Dewi Ria juga sempat menceritakan perjalanan spiritualnya. Dewi Ria mengaku pindah agama karena telah bertemu dengan Yesus. Saat berdoa, Dewi Ria melihat sinar dan sosok berjubah putih dengan mahkota. Sosok itu berbisik kepada Dewi untuk tidak takut. Dalam doa saya melihat sinar yang luar biasa, saya lihat sinar warna putih pakai mahkota. Lalu ada suara yang terdengar jelas, jangan takut anakku, aku menyertaimu kemanapun kamu pergi, cerita Dewi Ria. Berpikir sosok itu hantu, Dewi Ria kembali bertanya, tak disangka, sosok itu kembali berjanji akan menemani Dewi kemanapun dia pergi. Setelah mengaminkan perkataan sosok tersebut, Dewi Ria mencium aroma wangi. Ia merasa aroma wangi itu adalah tanda kehadiran Tuhan. Lalu saya bilang, amin. Lalu sinar yang saya lihat itu hilang. Sosok putih itu hilang. Semua itu tiba-tiba wangi. Saya masih belum tahu itu wangi apa. Saya percaya bahwa kehadiran Tuhan itu baunya seperti dupa yang wangi. Itu kehadiran Yeshua HaMasyiah, pungkasnya. Lydia Nur Said juga turut menceritakan momen saat dia murtad. Kali ini, bukan soal bertemu atau tidak dengan Tuhan di agama baru, tapi penolakan dari keluarga. Lydia Nur Said mengaku bahwa dia beberapa kali mengalami kekerasan bahkan diancam mengenakan golok. Saya ditangkap, dan saya akhirnya mengalami aniaya. Gak usah disebut aniaya seperti apa, yang jelas di depan saya ada golok. Bapak saya bilang, kembali ke iman semula atau mati. Saya jawab, sekalipun mati, tidak akan tinggalkan Isa Al-Masih sebagai juru selamat, ucap Lydia Nur Said. Saya ingat digetok waktu nyanyi lagu memuji Tuhan, saya baru jadi Kristen. Dia katakan, orang murtad harus ada hukuman. Waktu bapak saya bilang itu, dia pegang sebilah golok seperti samurai panjang. Bapak saya hitung sampai 3. Dia mau dengar saya menyangkal Yesus. Sambil saya berlutut,
Saya disuruh ucapkan, cerita Lydia Nur Said.